Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana Kain itu kembali dari dungeon dan menyerahkan monster-monster yang ia kalahkan, termasuk monster legendaris. Nah, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Di video kemarin juga itu sampai yang dimana Rikset, Kain dengan para staff-staff guild itu kan membicarakan tentang monster-monster yang ia dapatkan. Terus salah satu staff guild itu membongkar identitas Kain, bukan membongkar sih, dia tuh memanggil Kain dengan sebutan sebagai wali kota, gitulah pokoknya. Rikset pun berbicara kepada Nes yang sedang merasa heran melihat orang-orang yang terkejut, karena sekarang Nes sedang merasa bangga karena kali ini ia telah memperlakukan Kain dengan benar sebagai seorang wali kota, bukan sebagai petualang biasa lagi. Namun kali ini lagi-lagi kepala Nes pun ditepak oleh Rikset. Rikset pun menghela napas sambil memandangi Nes yang sedang memegangi kepalanya karena kesakitan. Lalu Rikset pun segera meminta maaf kepada Kain karena gara-gara Nes identitas Kain jadi ketahuan. Kain pun melihat sekelilingnya, baik Airi, para anggota Silver Wolf Fang, para petualang yang hadir maupun para Shastep. Di tempat pembongkaran bahan monster itu pun semuanya memasang wajah yang terkejut. Hanya Nes saja yang memasang ekspresi wajah yang tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Meskipun Airi hanya terkejut saja, namun Destra maupun anggota lainnya menjadi pucat karena mereka teringat sikap mereka yang tunjukkan di dalam dungeon. Rikset yang sudah pasrah itu pun maju ke depan Kain dan berbicara kepada mereka yang ada di sana dengan mengatakan bahwa memang benar Kain adalah wali kota di sana. Namun Kain juga seorang petualang. Karena Kain tidak terlalu senang identitasnya terungkap, jadi Rikset pun meminta semua orang untuk memperlakukan Kain sebagai petualang dan bersedia untuk merahasiakan yang baru saja mereka lihat. Rikset pun melirik ke arah Kain dan Kain pun mengangguk lalu maju ke depan untuk memperkenalkan dirinya sebagai Earl Kain von Silvoth Drintel yang menjabat sebagai wali kota Drintel. Kain menjelaskan bahwa dirinya juga seorang petualang dan juga seorang pelajar dari akademi di ibu kota. Setelah memperkenalkan dirinya, Kain pun tersenyum lebar, namun semua orang yang hadir tampak memasang wajah yang kaku karena mereka hanya berpikir bahwa sosok di depan mereka itu hanyalah seorang bocah petualang super kuat yang bisa mengalahkan monster rank S. Namun mereka baru saja mendengar bahwa ternyata Kain adalah wali kota di tempat mereka tinggal saat ini. Selain itu, Kain juga telah tergolong sebagai bangsawan kelas atas yang tentu saja hal itu sudah sangat di luar akal sehat mereka. Mengabaikan Airi yang tampak terkejut, Kain pun mengikuti Rikset meninggalkan tempat itu menuju ke ruang pertemuan seakan ingin melarikan diri. Alec dan Letia pun sedang menunggu di dalam ruang pertemuan. Alec pun terkejut mengetahui Kain yang sudah kembali dari dungeon, karena sebelumnya Alec telah mendengar dari Darmesia bahwa Kain telah pergi sendirian ke dungeon, sehingga ia pun berniat untuk membicarakan tentang hal itu dengan Rikset saja. Kain pun menjelaskan bahwa dia sudah berhasil kembali dengan selamat meskipun ada sedikit masalah. Letty yang telah mendengar kisahnya dari Rikset tentang Nes dan Minotaur pun menghela nafasnya sambil memegang dahinya, lalu menceritakan tentang masalah itu dengan singkat. Mendengar Letty yang mengatakan itu sambil menghela nafasnya, Kain pun hanya terdiam. Kemudian Kain pun menceritakan tentang dia yang bertemu kawanan Earth Dragon di lantai 15 dungeon yang jumlahnya sekitar 100 lebih. Mendengar perkataan Kain yang di luar nalar itu, Alec pun tak ada pilihan lagi selain pasrah dan menepuk dahinya. Selain itu, Kain juga menceritakan tentang pertemuannya dengan naga yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh cangkang batu. Kali ini Rikset dan Letia lah yang bereaksi terhadap kata-kata Kain itu. Letia pun menanyakan tentang detail tubuh monster itu, namun dengan isyarat tangan. Rikset pun menghentikan Letia yang bertanya dengan terburu-buru lalu mengatakan pendapatnya. Menurut Rikset, monster itu adalah Rock Dragon. Rikset pun menjelaskan bahwa meskipun itu tergantung dari ukurannya, monster itu tergolong ke dalam kelas disaster dan termasuk ke dalam rank SSS.
Meskipun kenyataannya ia sendiri juga belum pernah melihatnya, saat Rixet bertanya kepada Kain apakah dia telah berhasil mengalahkannya, Kain pun mengangguk tanpa kata. Melihat hal itu, wajah Rixet pun menjadi kaku. Meskipun ia sempat terkejut dengan ukuran Rock Dragon yang besar, namun Kain tak pernah menyangka bahwa monster yang dapat ia kalahkan dengan sekali serang itu tergolong ke dalam monster rank SSS. Dan ia juga merasa sedikit lega karena tidak menunjukkannya di aula guild sebelumnya. Setelah mendengarkan penjelasan Kain, Rixet pun berencana untuk segera mengajukan rekomendasi ke ibu kota agar Kain diangkat menjadi rank S. Dengan melihat kemampuan Kain, Rixet pun yakin sang raja juga pasti tidak akan mengeluh akan hal itu. Rixet juga mengatakan bahwa guild mereka mungkin tidak bisa menerima Rock Dragon itu, sehingga ia harus dibawa ke guild pusat. Oleh karena itu mereka pun akan segera menghubungi kantor pusat di ibu kota. Seolah telah diputuskan, Lethia pun segera meninggalkan ruang pertemuan itu untuk menyiapkan dokumennya. Kain yang sudah pasrah itu pun meninggalkan guild setelah memeriksa dokumen infrastruktur dan beberapa masalah di kota. Karena Kain tidak mau terlihat mencolok, Kain pun tidak bisa pulang dengan berjalan kaki, sehingga ia pun memutuskan untuk naik kereta bersama Alec. Sambil mendengarkan keluhan Alec yang telah pasrah dengan kelakuan adiknya itu, kereta pun berjalan kembali menuju ke mansion. Pada awalnya, Kain hanya berniat untuk melepaskan stresnya, namun setelah ia mendengar berbagai informasi yang rumit itu dan diceramahi oleh Alec, Kain pun memutuskan untuk kembali ke mansion di ibu kota sambil merasa sedikit murung. Setelah beberapa hari kemudian, Kain pun mendapatkan panggilan ke istana kerajaan. Kain pun tiba di istana menggunakan kereta miliknya dan langsung menuju ke ruang pertemuan yang biasanya. Di dalam sudah ada Edin, sang ketua guild pusat yang sedang duduk. Edin yang melihat wajah Kain itu pun memasang ekspresi yang lembut sambil mengatakan bahwa dia sudah melaporkannya ke istana, dan untuk masalah rekomendasinya, Edin merasa sang raja pasti akan menerimanya tanpa protes. Kain pun menghela napas karena sesuai dugaannya bahwa panggilan kali ini terkait dengan kejadian di kota Drintel. Tak lama kemudian, Sang Mulia Raja, Perdana Menteri Erik, dan Wakil Komandan Royal Knight Daim pun masuk ke dalam ruangan itu. Edin dan Kain pun segera berdiri, dan setelah raja duduk, mereka pun dipersilakan untuk duduk kembali. Sang raja pun sedikit mengeluh saat ia membaca surat rekomendasi rank S Kain yang berisi hal-hal yang masih di luar nalar. Mengesampingkan sang raja yang sedang memasang ekspresi kelelahan itu, Perdana Menteri Magna pun membacakan surat rekomendasi yang dibuat Rixet itu yang berbunyi, "Saat ini, Tuan Kain yang merupakan rank A memasuki reruntuhan Rugal dan mengalahkan 100 lebih Earth Dragon rank A, Minotaur Oak rank S, dan juga telah mengalahkan Rock Dragon yang merupakan rank SSS. Namun karena banyaknya jumlah materialnya, kami meminta kepada guild pusat untuk mengambil bahan-bahan material yang didapatkan dan juga merekomendasikan agar beliau segera dinaikkan ke rank S atau di atasnya. Tertanda Ketua Guild Cabang Kota Drintel, Rixet." Perdana Menteri Magna pun meletakkan kertas yang telah ia baca di hadapan Kain. Lalu ia pun menghela napas dalam-dalam lalu bertanya kepada Kain apakah tidak ada kesalahan dalam surat rekomendasi itu. Kain pun hanya mengangguk menanggapi pertanyaan Perdana Menteri Magna itu. Baik Yang Mulia Raja maupun Perdana Menteri keduanya pun memasang ekspresi yang pasrah. Setelah mengetahui isi surat tersebut, sang raja pun mengatakan bahwa kerajaan akan mengambil bahan-bahan monster itu meskipun tidak akan mudah untuk menemukan tempat yang mau membeli bahan-bahan seperti itu. Sang raja juga akan menyetujui kenaikan peringkat Kain ke rank S, meskipun tidak masalah bila Kain langsung naik menjadi rank SSS seperti raja pertama. Tapi semua itu ada urutannya, jadi raja ingin memulainya dengan menaikkan Kain ke rank S terlebih dahulu. Kain pun mengangguk mendengar perkataan sang raja. Karena bahan-bahan yang akan dikeluarkan Kain berukuran sangat besar, mereka pun membutuhkan tempat yang luas. Kain dan raja pun berpindah menuju ke tempat pelatihan Royal Knight bersama dengan yang lainnya. Para ksatria Royal Knight yang sedang berlatihan pun tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka melihat sang raja beserta para petinggi kerajaan itu datang berkunjung dengan tiba-tiba. Daim, sang wakil komandan Royal Knight pun segera membicarakan situasinya dan membuat para ksatria Royal Knight untuk membukakan ruang. Kain pun berdiri di tengah ruang terbuka itu lalu mengeluarkan material monster itu terus-menerus, dimulai dari Forest Monkey, Forest Wolf, Forest Kong, serta Earth Dragon. Baru bahan itu saja sudah membentuk 3 buah gunung di sekelilingnya. Para ksatria yang menyaksikan hal itu pun terpana.
Tentu saja raja dan yang lainnya pun juga memiliki ekspresi yang tidak jauh berbeda. Sebelum mengeluarkan yang terakhir, Kain pun meminta semua orang untuk sedikit menjauh. Mendengar hal itu, raja dan yang lainnya sedang terpana melihat Kain pun menjauh beberapa meter. Lalu Kain pun mengeluarkan Rock Dragon yang berukur panjangnya melebihi 20 meter dengan tinggi hampir 10 meter dengan leher yang sudah terpotong. Kemudian Kain pun meletakkan kepala Rock Dragon itu di samping tubuhnya. Berbeda dengan Kain yang menunjukkan ekspresi leganya, semua orang yang ada di lokasi itu pun tak tahu harus berkata apa lagi. Para ksatria yang mengelilingi mereka pun saling berbisik membayangkan betapa kuatnya Kain. Mereka juga membayangkan jika Kain berniat memulai perang sendirian, maka dalam sekejap kerajaan itu pasti akan rata. Dan sang raja yang sedang terpaku itu pun akhirnya membuka mulutnya dengan menawarkan Kain untuk menggantikannya saja sebagai raja, karena ia sudah lelah. Mendengar hal itu, Perdana Menteri Magna pun terkejut. Kain yang tiba-tiba disuruh menjadi raja pun menolaknya langsung dengan alasan bahwa itu sangat tidak cocok dengan kehidupannya. Mendengar jawaban Kain, Perdana Menteri Magna pun agak sedikit merasa lega. Sang raja yang telah kelelahan itu pun segera meninggalkan lokasi dan menyerahkan sisanya kepada Magna. Duke Eric pun segera menyusul sang raja. Semua orang yang melihat gunungan monster itu pun pasti akan terkejut dengan mulut yang menganga, karena entah berapa banyak petualang rank A yang dibutuhkan untuk memburu monster sebanyak itu, sehingga tak akan ada yang percaya bahwa semua monster yang bahkan tak bisa dikalahkan oleh satu kerajaan itu dapat dikalahkan oleh seorang anak yang bahkan belum menjadi dewasa. Karena jumlahnya terlalu banyak, Magna pun meminta waktu kepada Kain untuk melunasi pembayarannya. Kain pun tidak mempermasalahkannya karena akan sulit untuk membawa Rock Dragon. Magna pun meminta Kain untuk memasukkannya kembali dan akan meminta Kain untuk mengeluarkannya jika saatnya tiba. Kain pun mengerti dan langsung menyentuh ringan Rock Dragon itu lalu memasukkannya ke dalam item box miliknya. Dan dengan seketika Rock Dragon sepanjang 20 meter lebih itu pun menghilang. Setelah itu terdengarlah suara sorakan kagum dari para Royal Knight yang menyaksikan hal itu. Sedangkan sisa material yang ada akan diangkut oleh para ksatria yang akan diurus oleh Daeb. Setelah itu Perdana Menteri Magna pun kembali ke dalam istana untuk memeriksa keadaan raja. Sekarang hanya tersisa Kain dan para ksatria di sana. Daem pun berbicara kepada Kain dengan ekspresi sungkan untuk meminta bantuan kepada Kain untuk memindahkan bahan-bahan yang ada. Setelah itu, semua monster itu pun disimpan di item box dan disimpan terpisah agar tidak membusuk. Sang raja dan Perdana Menteri yang telah kelelahan menghadapi tindakan Kain yang berlebihan itu pun mengurung diri di kamar mereka selama 2 hari dan semua pekerjaan pun berhenti. Bentar, kita minum dulu. Meskipun mereka telah lelah dengan tindakan Kain yang sudah di luar batas itu, namun mereka tetap melanjutkan persiapan pesta pengumuman pertunangannya. Dan esok adalah hari di mana pesta itu berlangsung. Para bangsawan yang ada di wilayah Gracia termasuk Gom pun memasuki ibu kota satu persatu karena sudah menjadi kebiasaan jika ada pertunangan yang melibatkan keluarga kerajaan, maka bangsawan dari seluruh kerajaan itu akan datang untuk menghadiri acara tersebut. Bahkan kostum Kain hari itu pun juga dibuat dan diukur oleh berbagai perusahaan untuk yang dikumpulkan oleh kerajaan dari berbagai wilayah. Kain pun sedikit mengeluh kepada Colin, namun karena orang tua Tivana yang belum pernah Kain temui sebelumnya akan datang, maka akan ada jadwal untuk dirinya memperkenalkan diri kepada mereka. Kain yang sudah mengenakan pakaian barunya pun menaiki kereta sambil merasa gugup karena akan bertemu orang tua Tivana untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian kereta milik Kain pun telah tiba di istana kerajaan. Sebagai keluarga Duke, Tivana memang memiliki mansion di ibu kota, namun karena permintaan pihak mereka, pertemuan pun diadakan di istana kerajaan. Dan Kain pun mengikuti panduan pelayan sambil memikirkan bagaimana orang tua Tivana nantinya. Tak lama kemudian pelayan itu pun mengetuk pintu sebuah ruang pertemuan, memberitahu bahwa Kain sudah datang. Setelah itu terdengarlah suara dari balik pintu yang terdengar agak lembut. Mendengar konfirmasi itu, sang pelayan pun membukakan pintu dan berdiri di samping pintu tersebut.
Di ruangan itu ada Tiffana dan Edin serta dua orang lainnya yang merupakan sepasang pria dan wanita yang usianya terlihat tidak jauh berbeda dari Tiffana dan Edin. Kain pun duduk di hadapan mereka setelah dipersilahkan. Karena mereka adalah elf, sosok yang memiliki telinga yang panjang serta rambut berwarna hijau muda yang diurai ke belakang itu adalah ayahnya. Mirip seperti Edin, penampilan kekuatannya pun nampak terlatih. Meskipun ia adalah elf, otot-ototnya pun menyembul keluar dari sosoknya yang agak ramping tersebut. Selain itu, sosok wanita ramping dengan rambut perak terurai sampai ke pinggang itu pun tampak seperti masih berusia 20 tahunan. Kain pun menyapa mereka sambil membungkuk dan memperkenalkan dirinya. Duke Lethan yang duduk di hadapan Kain pun menyuruh Kain untuk mengangkat wajahnya. Kain pun mengangkat wajahnya sesuai apa yang diminta. Kemudian Duke Lethan itu pun tak mengatakan apapun dan hanya menatap Kain. Keheningan di ruangan itu pun terus berlanjut selama beberapa menit. Lalu ekspresi Duke Lethan pun terlihat melembut dan kemudian ia pun mengangguk karena ia sempat khawatir ketika ia mendengar dari Tiffana bahwa calonnya itu lebih muda. Tapi setelah melihat Kain secara langsung, Duke Lethan pun mengerti bahwa Tiffana sudah memilih calon yang terbaik. Duke Lethan pun tersenyum ke arah Tiffana dan kemudian ia pun kembali menatap Kain dan mulai berbicara. Duke Lethan pun melihat bahwa Kain itu adalah orang yang sangat disukai oleh para dewa, sehingga ia pun tidak akan protes jika Kain menjadi calon Tiffana. Mendengar perkataan itu, Edin pun menepuk dahinya sambil sedikit bergumam tentang hal itu. Sebagai seorang ayah, Duke Lethan pun masih ingin memastikan kemampuan Kain terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ada sosok yang menepak Duke Lethan yang sedang tersenyum dan mengatakan bahwa seharusnya dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak Kain bertanding. Seorang gadis yang duduk di samping Duke Lethan pun mengingatkan Duke Lethan. Seolah baru teringat akan hal itu, Duke Lethan pun langsung menepuk tangannya dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai Lethan von Liebert serta memperkenalkan istrinya si Tina. Kemudian sambil tersenyum menyapa, Tina pun memperkenalkan dirinya yang juga sebagai Tina von Liebert, ibunya dari Edin dan Tiffana. Mungkin jika Tina mengatakan bahwa dirinya adalah kakaknya Tiffana, tak akan ada satu orang pun yang akan protes karena dirinya memiliki daya tarik sensualitas yang sangat berbeda dari Tiffana sehingga membuat pipi Kain sedikit memerah. Penyuka tante-tante. Perkenalan itu pun selesai dan pembicaraan utama pun dimulai. Ketika Duke Lethan menerima surat dari Tiffana, dia sama sekali tidak berniat untuk menolaknya meskipun calonnya itu orang biasa. Namun karena dia mendengar bahwa calonnya lebih muda dan lebih kuat dari Tiffana, jadi Duke Lethan pun penasaran. Edin pun segera memperingatkan Duke Lethan bahwa sebagai seorang petualang, Kain sudah menjadi rank S dan secara kemampuannya tak ada masalah dengan kenaikan itu. Bahkan Edin juga sudah mengetahui tentang kepribadian Kain dan keadaan kota dari Rixet, sehingga Edin pikir Kain adalah sosok yang baik tanpa celah. Namun Tina sedikit khawatir karena Tiffana itu selalu hidup berdampingan dengan pedang yang membuat Tina ragu Tiffana bisa bertingkah layaknya wanita bangsawan pada umumnya. Kain pun tidak keberatan. Selain itu sang raja juga menyetujui pertunangan mereka. Tiffana pun juga membenarkan hal itu karena mereka sering melakukan pertandingan sehingga dia yakin mereka saling mencintai. Mendengar Tiffana yang sedang semangat mengatakan hal itu, Duke Lethan pun tampak salah paham dan wajahnya pun agak kaku. Karena menurutnya itu masih terlalu dini karena Kain juga masih belum dewasa. Menyadari akan kesalahpahaman itu, Kain pun langsung menyangkalnya bahwa mereka hanya melakukan pertandingan biasa, bukan hal yang lain. Mendengar penyangkalan dari Kain itu, Duke Lethan pun menyadari bahwa dirinya telah salah paham dan menggaruk kepalanya sambil merasa malu. Tampaknya Tina pun memikirkan hal yang serupa sehingga ia pun hanya tertawa sambil menepuk bahu Lethan. Dengan senyum di wajahnya, Duke Lethan pun mengatakan bahwa dia juga ingin bertarung dengan Kain. Kain pun hanya bisa menyetujuinya. Mereka pun berpindah ke tempat pelatihan milik Royal Knight. Tiffana pun segera pergi lebih dulu untuk memberitahu para ksatria yang sedang berlatih agar membuka ruang untuk mereka. Para ksatria itu pun menjadi penonton dari jauh sambil beristirahat. Kain dan Duke Lethan pun meminjam ruang ganti milik Ksatria dan setelah mereka berganti pakaian, mereka pun bergegas menuju lokasi latihan. Di tengah perjalanan mereka pun berpapasan dengan Ksatria yang bertugas dalam pembongkaran monster yang telah dikalahkan oleh Kain. Para Ksatria itu pun meminta Kain untuk mengeluarkan sisa monster yang disimpan Kain. Karena Kain sedang bersama dengan Duke Lethan, Kain pun berniat untuk menolak hal itu. Namun Lethan menahannya dengan memberikan isyarat tangan karena ia juga ingin melihatnya.
Mereka bertiga pun pergi menuju ke area penyimpanan material monster. Lalu Kain pun mengeluarkan monster-monster itu dari dalam item box miliknya ke tempat yang telah ditunjukkan. Itu sudah yang kesian kalinya dan sekarang hanya tersisa 10 ekor Earth Dragon dan 1 Rock Dragon rank SSS. Pertama-tama Kain pun meletakkan 10 ekor Earth Dragon itu di tanah. Ducletan pun menelan ludah melihat monster rank A itu terbaris di tanah. Lalu Kain pun sedikit menjauh dan mengeluarkan monster yang terakhir, yaitu Rock Dragon. Monster dengan panjang tubuh lebih dari 20 meter dan tinggi sekitar 10 meter itu pun dikeluarkan dari dalam item box miliknya. Lalu Kain pun meletakkan kepala Rock Dragon itu di sampingnya. Bahkan Ducletan pun belum pernah melihat monster sebesar itu, karena justru akan aneh jika ada orang yang pernah melihat monster rank SSS yang termasuk kelas bencana tersebut. Emang aneh sih si Kain ini. Kesatria yang bertanggung jawab atas pembongkaran itu pun menjelaskan kepada Ducletan tentang monster tingkat bencana yang telah dikalahkan Kain seorang diri itu sambil memandangi ukuran monster yang tampak seperti gunung berbatu itu. Mendengarkan penjelasan dari kesatria itu, Ducletan pun membuka matanya lebar-lebar lalu melirik ke arah Kain dan Kain pun mengangguk sambil tersipu malu. Melihat itu, Letan pun mulai tertawa. Ia sangat bangga dengan Kain yang akan menjadi menantunya bisa sekuat itu. Meskipun dia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Kain, namun Ducletan tetap ingin mencoba melawan orang yang kuat. Bagaimanapun Ducletan memang mirip dengan Tivanna. Mereka sangat menyukai pertarungan. Setelah selesai, mereka pun meninggalkan tempat penyimpanan material dan berjalan menuju ke tempat pelatihan. Ketika sampai di tempat pelatihan, Letan pun dalam keadaan tersenyum yang membuat Edin dan Tina merasa heran dengan hal itu. Mereka berdua pun memegang pedang kayu di ruangan terbuka itu dan saling berhadapan dalam jarak sekitar 10 meter. Seketika Ducletan pun menggunakan boost dan dalam sekejap menghilangkan jarak di antara mereka sambil mengayunkan pedangnya dari bagian atas. Kain pun juga mengenakan boostnya dan menangkis pedang Ducletan itu. Sebagai petarung pengalaman, kemampuan berpedang Ducletan pun jauh lebih tajam daripada Tivanna. Energi sihirnya pun mengalir ke pedang kayu itu dan Kain pun tampak terkejut. Kain merasa bahwa orang itu pastilah lebih kuat daripada Tivanna yang dikatakan paling kuat di kerajaan tersebut. Ducletan yang tersenyum itu pun mengambil jarak lalu menembakkan sihirnya. Sama seperti Tivanna, sihir angin pun berputar di sekitar tubuh Ducletan. Ducletan pun menghampiri Kain dengan kecepatan yang sangat berbeda dari yang ia gunakan sebelumnya. Seluruh tubuhnya pun diselimuti oleh energi sihir yang sangat melimpah. Jumlah sihir itu pun berkumpul di ujung pedangnya. Lalu Kain pun menggunakan clock up dan bergerak menghampiri Ducletan. Dengan statusnya yang tanpa batas itu, jika Kain serius, mungkin pertarungan itu akan selesai dalam hitungan detik. Kain pun menangkis pedang kayu milik Ducletan dan menghentikan pedangnya tepat sebelum menusuk tenggorokannya. Setelah merasa cukup, Ducletan pun melepaskan sihirnya dan melepaskan pedangnya lalu mengangkat tangannya untuk menyerah. Kain pun juga menarik pedang kayu miliknya dan melepaskan sihir yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Melihat Kain yang lengah, tiba-tiba Ducletan pun mencoba menusuk Kain dengan tangannya. Kain pun langsung menangkap tangan kanannya itu dan memberikan satu pukulan yang membuat Ducletan terpental. Seketika setelah Ducletan terpukul, tangannya pun ditangkap dan kini dia pun terduduk. Ducletan pun berdiri sambil tertawa dan menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor. Dengan ini, Ducletan pun tidak akan protes lagi dan bisa merasa tenang menyerahkan Tivanna kepada Kain. Ducletan pun membungkuk sedalam-dalamnya di hadapan Kain yang membuat Kain terkejut, dan Kain pun segera membungkuk dengan cara yang sama. Sepuh, gitulah pokoknya ya. Setelah itu mereka berdua pun mengangkat wajah mereka dan berjabat tangan lalu kembali ke tempat Tina dan Edin yang sedang menonton. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Ya, di video ini yaitu lumayan menarik lah ya, karena ada pertarungan latih tanding ya antara ayah Tivanna, si Letan dengan si Kain. Oke, ditunggu lagi untuk video selanjutnya itu pada hari besok sih kayaknya Selasa ya. Dah, sampai di sini dulu dan see you.